Halo teman-teman yang budiman, perkenalkan nama saya Adi Pamungkas, nomor induk mahasiswa 23627. Hai, nama saya Nabila Fauzia, nomor induk mahasiswa 2006082. Halo, perkenalkan nama saya Welda Lelasari, nomor induk mahasiswa 27255. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rani Rahmawati, NIM 2085507. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 Landasan Pendidikan, Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan kelas 1A ingin menjelaskan tentang bab 7 yang berisikan tentang landasan sosiologis dan antropologis pendidikan yang berisikan beberapa subbab di dalamnya yang akan dijelaskan oleh saudari Nabila Fauzia, Wilda Lailasari, dan Rani Rahmawati. Sedangkan untuk kesimpulan dan isu yang beredar saat ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selamat menyimak. Individu adalah manusia perseorangan yang memiliki karakteristik sebagai kesatuan yang tak dapat dibagi. Mereka memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik, serta bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawab mereka sendiri. Menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan secara jelas. Ada 4 unsur yang mesti ada di masyarakat. Yang pertama yaitu manusia sebagai individu-individu yang hidup bersama. Yang kedua, manusia melakukan interaksi sosial dalam waktu yang cukup lama. Yang ketiga, mereka mempunyai kesadaran sebagai kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan suatu sistem hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan sehingga setiap individu di dalamnya merasa terkait satu sama lainnya. Di dalam masyarakat terdapat struktur sosial. Menurut Bloom mendefinisikan bahwa struktur sosial adalah pola perilaku berulang-ulang yang menciptakan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Dalam struktur sosial tersebut, setiap individu mempunyai kedudukan atau status dan peranan atau role tertentu. Status sosial adalah kedudukan seseorang di dalam struktur sosial. Misalnya, dalam suatu organisasi ada yang menjadi ketua, ada yang menjadi siswa, bahkan menjadi guru di sekolah. Sedangkan peranan adalah berbagai hal yang dilakukan oleh individu sesuai dengan kedudukannya. Status dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, ascribed status, yakni status yang diperoleh sejak lahir seperti ayah, ibu, adik, atau kakak. Sedangkan yang kedua yaitu achieved status, yang mana status ini perlu ada upaya yang dilakukan oleh individu, seperti contohnya yaitu juara perlombaan, juara kelas, atau bahkan gelar guru yang disandang di bidang tertentu. Dalam memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan-tujuannya, setiap individu atau kelompok membutuhkan interaksi sosial, yang mana di dalam interaksi sosial terdapat tindakan sosial. Tindakan sosial yakni perilaku yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi kepada perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan sosial yang dilakukan individu hendaknya sesuai dengan status dan peranannya. Apabila dalam berinteraksi sosial, tindakan-tindakan sosial yang dilakukan individu tidak sesuai dengan sistem, nilai, dan norma atau kebudayaan masyarakat, maka individu yang bersangkutan akan dipandang melakukan penyimpangan tingkah laku atau penyimpangan-penyimpangan sosial. Salah satu unsur masyarakat adalah adanya interaksi sosial. Dengan memiliki keturunan, berarti masyarakat memiliki generasi muda yang akan menjadi generasi penerus dari generasi sebelumnya. Sehubungan dengan keturunan atau generasi mudanya ini, tujuan khususnya adalah
agar terciptanya konformitas dan homogenitas di dalam masyarakat. Dan umumnya, untuk menjaga kelangsungan eksistensi masyarakat serta kebudayaannya. Maka, terhadap generasi mudanya, masyarakat melakukan hal yang dalam sosiologi disebut dengan sosialisasi dan dalam antropologi disebut dengan enkulturasi. Anak yang baru lahir, sekalipun ia telah mempunyai ascribe status atau statusnya sebagai seorang anak, namun ia belum mengetahui status dan peranannya itu. Dan berarti ia belum tahu dan ia belum mampu melaksanakan berbagai status dan peranannya di dalam masyarakat yang harus diraihnya, maupun mengenai kebudayaan masyarakatnya itu sendiri. Anak membutuhkan proses belajar dalam waktu yang cukup relatif lama agar ia mampu melaksanakan berbagai peranan yang sesuai dengan status dan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Jika dilihat dari sudut pandang masyarakat, sosialisasi dan enkulturasi merupakan fungsi masyarakat dalam rangka mengantarkan setiap individu, khususnya generasi muda, ke dalam kehidupan bermasyarakat dan berbudaya. Jika dilihat dari sudut individu dalam proses sosialisasi dan enkulturasi, setiap individu sesuai dengan statusnya dituntut untuk belajar tentang berbagai peranan dalam konteks kebudayaan masyarakatnya, sehingga mereka mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Menurut Peter, sosialisasi adalah suatu proses di mana anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam Kamanto Sunarto 1993, yang dipelajari individu dalam sosialisasi ini adalah peranan-peranannya. Dalam proses sosialisasi, individu belajar untuk mengetahui peranan-peranan yang harus dijalankannya, serta peranan-peranan yang harus dijalankan oleh orang lain. Sedangkan enkulturasi adalah suatu proses di mana individu belajar cara berpikir, cara bertindak, dan merasa yang mencerminkan kebudayaan masyarakatnya. Herkovits menyatakan bahwa sosialisasi menunjukkan proses pengintegrasian individu ke dalam sebuah kelompok sosial, sedangkan enkulturasi adalah proses perolehan kompetensi budaya untuk hidup sebagai anggota kelompok dalam Imron Manan 1989. Definisi sosialisasi yang digunakan dalam sosiologi tampak memiliki arti yang berbeda dengan definisi dan makna enkulturasi yang digunakan dalam antropologi. Definisi sosialisasi menekankan kepada pengambilan peranan, sedangkan definisi enkulturasi menekankan kepada perolehan kompetensi budaya. Namun, dalam kehidupan nyata, di dalam sosialisasi, inheren atau melekat juga dengan kebudayaan. Sebab, kebudayaanlah yang menentukan arah dan cara-cara sosialisasi yang dilaksanakan oleh masyarakat. Karena itu, di dalam proses sosialisasi sebenarnya terjadi juga proses enkulturasi atau pembudayaan. Begitupun sebaliknya, dalam enkulturasi terjadi juga proses sosialisasi. Pendidikan diupayakan antara lain agar peserta didik dapat atau mampu hidup bermasyarakat dan berbudaya. Sebab jika dilihat dari sudut pandang sosiologi, pendidikan identik dengan sosialisasi. Sedangkan apabila dilihat dari sudut pandang antropologi, pendidikan identik dengan enkulturasi. Karena di dalam proses sosialisasi hakikatnya terjadi juga proses enkulturasi, dan sebaliknya bahwa di dalam proses enkulturasi juga terjadi proses sosialisasi. Dalam konteks ini, maka pendidikan meliputi sosialisasi dan enkulturasi.